Jadi kejadian ini itu terjadi pada tahun 2017, itu tepatnya di tanggal 22 Juni. Halo, assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel Vika Damani guys. Di video kali ini aku akan cerita tentang pendaki gunung dari Jerman atau dari ini warga negara asing yang hilang di Gunung Sibaya pada waktu mau mendaki guys. Isyarat mistis dalam pencarian pendaki Jerman di Gunung Sibaya. Jadi pada waktu itu tim gabungan udah mencari warga negara asing ini yang berasal dari Jerman, yang mana dikabarkan hilang pada waktu mau mendaki Gunung Sibaya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara guys. Sampai saat ini sudah tepat berada dalam 1 minggu warga negara asing bernama Walter Klaus ini berumur 49 tahun itu tidak diketahui keberadaannya. Jadi kejadian ini itu terjadi pada tahun 2017, itu tepatnya di tanggal 22 Juni. Nah, isu-isunya mistis terus terdengar di telinga para pencari. Jadi sampai dengan hari ke-6 pada waktu itu, hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, udah banyak memang dukun yang datang untuk ikut juga mencari warga negara asing yang hilang ini. Jadi silih berganti untuk memberikan juga persembahan dengan tujuan untuk mendapat petunjuk dari hal mistis tersebut. Menurut para pendapat dukun yang ada di Gunung Sibaya itu, ada yang bilang bahwasannya warga negara asing ini pada waktu itu turun ke kawasan hutan pinus, kemudian diculik oleh orang Bunian sehingga diselimuti oleh makhluk halus. Jadi hingga ini tak terlihat oleh tim para pencari. Jadi yang mencari ini pun nggak bisa melihat itu, dan ini menurut kata dukun tersebut. Terus kan lebih anehnya lagi, para pencari pria Jerman ini yang berusia 49 tahun itu menemukan itu sebuah tumpukan batu yang tersusun rapi seperti kuburan. Itu dengan 2 buah kepala yang sudah tua. Kemudian di dekat tumpukan itu ada juga lidi-lidi di atasnya untuk menghiasi tumpukan batu tersebut, sehingga tumpukan itu seperti berbentuk makam. Itu ada di dalam hutan pinus tersebut guys. Menurut kata guide-nya itu, dia itu baru pertama kali melihat jalan ini, padahal dia itu udah sering kayak gitu kan untuk melewati jalan itu. Tapi menurut guide-nya ini, dia seperti baru pertama kali melihat jalur di Gunung Sibaya ini. Terus ada para pencari juga yang pernah bermimpi juga mendapatkan petunjuk. Kicauan seperti ini terus terdengar berhari-hari dalam proses pencarian. Itu seperti ada yang bermimpi ketemu di dalam hutan itu. Kemudian ada salah seorang tim dari pencari juga, dia mengatakan bahwa sekitar ada 80 orang yang ikut andil di dalam pencarian warga negara asing ini guys, dimana dalam 80 orang itu terbentuk menjadi 3 tim. 3 tim dibagilah menjadi tim-tim kecil kayak gitu kan. Jadi ada anggota Mapala, juga ada anggota pecinta alam, ada TNI, ada Polri, BPBD, kemudian juga ada Basarnas. Jadi pencarian ini pun dilakukan dengan cara menyisir base camp atau titik-titik mulai dari pendaki ini kemudian para tim juga udah menyisir sampai ke jurang yang mana itu menggunakan helikopter, dan helikopternya itu adalah helikopter polisi. Itu menyisir dari jalur udara. Pada waktu itu juga operasi pencarian dimulai pada pukul jam 9 itu ya terakhir, dan terakhir sampai jam 4 sore. Hasil terakhir pada hari Senin 26 Juni 2017 itu belum menemukan tanda-tanda apapun. Tapi tetap pencarian pada warga negara asing yang hilang ini tetap dilakukan dalam 1 minggu. Tetapi jika ada kemajuan waktu operasi akan ditambah 1 minggu lagi.
dan itu juga diusahakan oleh para tim dengan semaksimal mungkin. Tim itu juga tergabung di masing-masing satu peleton dan satuan Sabara Polres, Karo, Polsekta Brastagi, kemudian ada satuan Brimob, kemudian juga ada Yonif 125 Simbisa, itu kemudian ada Kodim 0205 dari Kabupaten Karo dan Basarnas. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dugaan hilangnya warga negara asing ini diketahui pertama kali dia itu menginap di hotel. Jadi pihak hotel Sibaya Internasional, tempat warga negara asing ini menginap, warga negara asing ini sempat check-in di hotel pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017. Itu sekitar jam 2 siang. Jadi setelah dia booking hotel, itu dia mengatakan kepada pihak hotel bahwasanya dia akan mendaki Gunung Sibaya. Jadi warga negara asing ini ngomong sama resepsionis yang ada di hotel itu bahwasannya dia keesokan harinya akan mendaki Gunung Sibaya. Jadi selanjutnya pada 22 Juni 2017 itu pegawai hotel itu nyoba untuk menghubungi warga negara asing ini kan. Kemudian konfirmasi apakah hendak check out atau memperpanjang durasi menginap di hotel tersebut. Pada saat mengecek kamar tempat warga negara asing ini menginap, pihak hotel pun sama sekali nggak menemui warga negara asing ini. Tapi barang-barang milik warga negara asing ini masih ada di dalam kamar hotel tersebut. Artinya pendaki gunung ini kan masih mau memperpanjang durasi menginapnya di hotel tersebut. Kemudian mendapati kondisi tersebut, pihak hotel juga langsung mengecek ke pos retribusi pendakian Gunung Sibaya. Di pos itu, warga negara asing ini terdaftar di buku pendaftaran pendakian ke gunung yang setinggi 2212 meter di atas permukaan laut, dan itu pada hari Rabu 21 Juni 2017 pada jam 2 siang. Pihak hotel ini melapor ke Polsek Brastagi terkait hal ini, kemudian untuk mengkoordinasi dengan melakukan pencarian secara bersamaan. Orang guide-nya juga yang bernama Abdi ini, dia ngomong gitu kan, sempat melihat warga negara asing yang dia bawa ini berada di kawah Gunung Sibaya pada hari Rabu 21 Juni 2017. Jadi pada saat itu warga negara asing ini tercatat di pos sebagai pendakian gunung yang mencapai 2212 di atas permukaan laut tersebut. Jadi memang pendakian Gunung Sibaya ini udah jarang, sudah ditawari fasilitas guide, transportasi dan lain-lainnya. Tetapi kata guide-nya itu, dia pada waktu sore itu dia melihat warga negara asing ini berada di kawah Gunung Sibaya. Kemudian dia juga menyebutkan pada waktu itu warga negara asing ini terlihat pakai kemeja berwarna merah muda, menyandang tas kecil yang berwarna biru. Namun Abdi ini, guide-nya ini kan, tidak sempat menegurnya karena membawa tamu lain untuk mendaki gunung. Pada sore itu guide ini pun ngomong gitu kan, terus di situ saya lihat, di situ terus saya dengar kabar dia hilang. Namanya alam ini kan punya Allah gitu kan. Dimanapun kita berada ya kita harus berhati-hati. Kita juga harus lengkap perlengkapan untuk mendaki gunung. Jadi segala cara juga udah dicoba, kalau hasilnya juga nihil ya kita mau berbuat apa. Intinya kalau memang mau mendaki ya kita itu hati-hati, perlengkapan lengkap, kesehatan juga kita udah jamin, kemudian kita udah tahu dengan siapa pergi, kemudian bawa bekal apa aja itu juga harus disediakan. Jadi jangan sampai seperti warga negara asing ini mendaki Gunung Sibaya dengan ketinggian 2212 di atas permukaan laut. Serem gitu kan. Jadi itu aja cerita di video kali ini guys. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan cerita-cerita selanjutnya guys. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.